37 perasaan keluarga yang menghangatkan hati, ayah. King Sui menatap gadis kecil yang menggemaskan berjalan dengan langkahnya yang terpental saat dia menyapu gadis kecil itu ke pelukan di bawah senyum lembut Wu Suang. Oke, ayo cari aku saat kamu bebas. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Wu Suang dengan ringan mencubit pipi gadis kecil itu saat dia tertawa dan pergi. Kamu kembali. Hanya pada saat inilah Ming Yue berbicara. King Sui memandang Ming Yue Glow, yang belum pernah dilihatnya selama setengah bulan. Kesucian cinta keibuannya itu sangat menarik baginya. Dibandingkan saat itu, senyumnya sekarang bahkan lebih lebar, dan penuh dengan kehangatan. Setiap gerakan yang dia lakukan akan membuat orang terpesona. Tidak hanya itu, dia juga sangat ramah dan mudah didekati. Saudari Ming Yue, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? King Sui dengan gembira memimpin jalan saat mereka bertiga berjalan ke arah toko obat klan King. Iya, orang-orang di sini sangat baik kepada saya dan putri saya. Terima kasih, jika bukan karenamu, putriku. Ming Yue, Yu Chang sudah menganggapku sebagai ayahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya bahwa aku ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Menyembuhkannya membuatku lebih bahagia daripada yang kau rasakan, jadi jangan khawatir tentang itu. King Sui, di saat gelisah, telah langsung memanggilnya Ming Yue. Dia tidak mau melihat Ming Yue terus merendahkan dirinya, memperlakukan dirinya seperti seorang pelayan. Ming Yue Glow merasakan kehangatan mekar di hatinya saat dia mendengar kata-kata King Sui. Tidak diketahui kapan itu dimulai, tetapi bayangan King Sui telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hatinya. Yang paling penting adalah bahwa King Sui saat ini menjadi pendukungnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah langit yang mendukungnya. Dia merasa jika tidak ada King Sui, bahkan langit pun akan runtuh. Tempat ini akan selamanya dianggap sebagai rumah bagi kalian berdua. Orang-orang yang tinggal di sini juga kerabat Anda. Apakah kamu setuju Yu Chang? King Sui tertawa, saat dia perlahan mengucapkan setiap kata dari kalimat itu kepada putrinya. Meskipun suaranya tidak keras, itu bergema seperti guntur di hati Ming Yue, saat air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Ayah, pulang, lololo. King Sui mencium pipi gadis kecil itu, dan berjalan ke toko obat bersama dengan Ming Yue. Sekarang sudah sore, jadi hanya ada Yuan Ying. Sisanya semua sibuk dengan tugas mereka sendiri, bahkan King Zi dan istrinya sedang pergi untuk menyelesaikan beberapa kesepakatan bisnis. Baru-baru ini klan King, dalam periode waktu King Sui pergi, telah memulai bisnis perdagangan kecil di mana mereka mengimpor dan mengekspor barang. Item utama adalah bulu binatang, batu bara, dan barang dagangan khusus. King Zi dan istrinya membantu dalam usaha bisnis baru ini. Mereka sudah merencanakan semuanya, dan ingin memulai ini sejak lama. Satu-satunya hal yang menahan mereka sebelumnya, adalah kurangnya dana. Sebelum King Sui pergi ke lembah bercincin emas, dia mengeluarkan sekitar 30.000 tael perak untuk mereka gunakan sebagai modal awal mereka. King Sui, apakah wanita itu sebelumnya tunanganmu? Dia sangat cantik, dan kalian terlihat sangat imut bersama. Ming Yue berkomentar dengan gembira di sepanjang jalan. Melihat betapa bahagianya Ming Yue mengobrol tentang tunangannya, King Sui diam-diam memarahi pria bodoh yang membuang Ming Yue ke samping. Tipe pria seperti ini tidak tahu bagaimana menghargai seorang wanita. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita baik seperti Ming Yue menderita. Dia sangat cantik, secantik saudara perempuan Ming Yue, tapi dia bukan tunanganku. Lagi pula tidak ada yang menginginkanku. Apakah kamu menginginkanku saudara perempuan Ming Yue? King Sui tersenyum saat dia menjawab. Ah, tidak, saudari ini sudah menjadi bunga yang kehilangan mekarnya. Bagaimana saya memiliki kualifikasi dengan Anda? Harapan terbesar kakak adalah hanya melihatmu mencapai kebahagiaan. Jangan berkata seperti itu, dalam hatiku, kamu sangat murni dan suci. Dia meninggalkanmu karena dia buta. Lebih percaya diri pada diri sendiri. Anda sama sekali tidak kalah dengan orang lain, dan bahkan terlihat lebih cantik dibandingkan dengan mereka. King Sui memegang tangannya setelah berbicara, tampaknya berniat memberinya keberanian. Terima kasih, King Sui. Ming Yue tersipu, menyebabkan King Sui terengah-engah, terpesona oleh kecantikannya. Malam itu setelah mereka mendengar bahwa King Sui telah kembali, dan setelah mengetahui bahwa ada binatang iblis untuk disantap, anggota klan King semua terkejut tanpa henti. King Sui telah membawa kembali sedikit daging Raja Ular. Daging dari binatang iblis sangat lezat. Semua orang di dunia ini tahu bahwa semakin tinggi tingkat binatang iblis, semakin enak daging mereka. Tidak hanya itu, daging mereka dapat diawetkan untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan melalui panas terik musim panas, dagingnya tidak akan rusak meskipun dibiarkan di tempat terbuka selama setengah bulan.
Setelah King Yi menyadari bahwa King Sui membunuh binatang iblis kelas Xiantian, dia awalnya gembira, tetapi segera berubah menjadi celaan. Dia berulang kali mengingatkan King Sui untuk tidak mencoba prestasi seperti itu lagi. Saudara King Sui, idola saya. Adik kecil kebahagiaan masa depan semua akan tergantung pada Anda mulai sekarang. Rawat aku ke tingkat Xiantian, dan carikan aku istri Xiantian. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Joker, King Yu. Generasi muda semuanya mulai menggunakan bahasa mereka, untuk menghajar, King Yu, saat King Yu memohon tanpa daya kepada King Sui, tetapi tentu saja ditolak. Dari sini, King Sui bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari kehangatan sebuah keluarga. Dia mengerti bahwa King Yu memiliki kulit yang sangat tebal, dan tampak kebal terhadap cemoohan apapun yang dilontarkannya. Generasi ketiga klan King tidak banyak, dan tidak bisa dianggap sebagai klan keluarga besar. Namun hubungan di antara mereka sedekat saudara sejati, dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk satu sama lain. King Bei, satu-satunya wanita di generasi ketiga menerima lebih banyak perhatian dan cinta dibandingkan dengan yang lain. Sekarang setelah Ming Yue dan Yu Chang menginap di klan King, Yu Chang kecil menjadi pusat perhatian, dan semua orang merasa seolah-olah dia benar-benar putri King Sui. Gadis kecil itu adalah yang paling disukai di klan King. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka tanpa sadar akan bergegas dan membawanya untuk berbelanja di jalanan. Tidak peduli apa yang ingin dia beli, dia akan mendapatkannya. Terutama King Yi, dia paling memanjakan gadis kecil itu. Mungkin itu karena dia mentransfer cinta putrinya yang hilang ke Yu Chang kecil. Pada malam hari, kejenakaan Yu Chang kecil menyebabkan King Sui sakit kepala. Dia bersikeras pergi ke kamar King Sui sebelum dia tidur, menyebabkan dia tidak berdaya. Tidak masalah jika gadis kecil itu ingin tidur di kamar King Sui. Tapi, yang merepotkan adalah gadis kecil itu juga ingin Ming Yue Glow ikut dengannya, menolak untuk berpisah darinya. King Sui berdiri di sana dengan bodoh sementara Ming Yue memerah karena marah, karena dia ingin membawa gadis kecil itu dengan paksa. Gadis kecil itu dengan erat mencengkeram ke meja King Sui, menolak untuk melepaskannya. Ming Yue tidak apa-apa. Gadis kecil itu akan segera tertidur setelah dia bermain-main sebentar. King Sui membawa Yu Chang kecil saat dia berkata kepada Ming Yue. Beberapa waktu telah berlalu setelah mereka selesai makan malam. Karena kultivasinya, King Sui memilih untuk tinggal di tingkat tertinggi dari toko obat karena tidak ada yang akan mengganggunya di sana. Ketika Ming Yue dan Yu Chang kecil memutuskan untuk tinggal bersama klan King, kamar mereka juga diatur di tingkat atas. Gadis kecil itu berguling-guling di tempat tidurnya, dan selama King Sui bermain dengannya, dia akan sangat senang. King Sui telah lama memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu perasaan apa yang akan dia alami ketika dia memeluk putri kandungnya di masa depan, untuk saat ini, Yu Chang kecil adalah putrinya. Sekarang, itu sudah akhir musim gugur. Itu cukup sejuk di malam hari, dan saat cahaya bulan di luar bersinar melalui jendela, menerangi interior ruangan dengan cahaya lembut, ruangan itu terlihat sangat indah. Di bawah sinar bulan keperakan, Ming Yue menyerupai dewi berjubah satin perak. Wajahnya yang suci dan cantik menyebabkan seseorang kehilangan diri di dalamnya saat dia mengayunkan Yu Chang kecil yang tertidur. Saat Yu Chang kecil tertidur, King Sui membeku seperti rusa di lampu depan, berpikir dalam hati betapa hebatnya jika dia memiliki istri yang murni dan lembut seperti dia. Ketika Ming Yue melihat King Sui yang tercengang, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan mengguncang hatinya. Seolah-olah dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan King Sui. Menyadari bahwa Ming Yue sedang menatapnya, King Sui buru-buru mengatur ulang wajahnya saat dia dengan canggung tersenyum. Kamu terlihat sangat cantik ketika kamu mengayunkan Yu Chang kecil untuk tidur, sangat memukau. Kata-kata King Sui membuatnya kaget saat matanya yang berkabut turun, tidak berani melihat King Sui. Ming Yue yang sopan yang mengadopsi postur pemalu seperti itu memancarkan semacam pesona dan keanggunan yang tidak kalah dengan cahaya bulan. Hatinya bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya, King Sui langsung bergerak ke arah Ming Yue saat dia menariknya ke pelukan. Seperti batu giok yang hangat, merasakan tubuh Ming Yue yang diberkahi dengan baik dalam pelukannya, pikiran King Sui langsung menjadi kosong. Sejak dia mencicipi si King Zuang, King Sui telah merindukan perasaan ini lagi. Meskipun pengadilan harum malam memiliki banyak wanita, King Sui meremehkan pemikiran membayar uang untuk mendapatkan. Dia tidak ingin hanya untuk menikmati kesenangan daging. Jika dia melakukannya, dia secara bertahap akan menjadi wadah kosong. Ming Yue awalnya ingin berjuang saat King Sui memeluknya. Tapi, setelah memikirkan semua hal yang telah dilakukan King Sui untuknya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tahu bahwa alasan mengapa King Sui bertindak seperti ini adalah karena semangat masa muda. Bibir cerinya tertutup rapat,
tetapi terbuka setelah beberapa saat terkejut. Tanpa suara protes, Ming Yue menutup matanya, membiarkan King Sui melakukan apa yang dia inginkan. Perlahan-lahan, erangan kecil keluar dari bibirnya saat dia sekali lagi merasakan perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Saat dia membuka matanya, dia melirik King Sui, namun, dia masih tersesat dalam keadaan terpesona. King Sui dengan rakus menjilat bibirnya sambil menekan tubuh ramping Ming Yue ke dalam dirinya. Perlahan, kedua tangan King Sui meninggalkan pinggang ramping Ming Yue, saat dia menyelipkan tangannya lebih jauh ke bawah, menikmati perasaan membelai pantat indah itu. Perasaan halus dan lembut itu menyebabkan King Sui benar-benar tersesat di dalamnya. Perlahan-lahan, pakaian di kedua tubuh mereka semakin berkurang. Wajah Ming Yue sudah memerah, dan saat dia melihat King Sui melepas pakaian di bagian atas tubuhnya, dua tetesan air mata yang rumit meluncur di wajahnya. Tiba-tiba, King Sui berhenti, karena jejak kerumitan bisa dilihat di matanya, saat dia menatap dada putih bersalju Ming Yue sebelum menatap matanya yang berlinang air mata. Namun, salah satu tangannya sudah menangkup salah satu gundukan lembut Ming Yue, sementara tangannya yang lain membelai bola-balik di antara celah Ming Yue. Mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali, King Sui buru-buru melemparkan selimut ke atas Ming Yue Glow, menghalangi pemandangan tubuhnya yang indah. Aku binatang buas. King Sui menjawab kesakitan. Ming Yue menatap mata King Sui yang jernih. Meskipun King Sui juga menutupi dirinya dengan selimut, dia masih bisa merasakan ereksi yang dikembangkan King Sui. Jangan salahkan kamu, aku tidak menyalahkanmu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan memberikan segalanya untukmu. Setelah melihat bahwa King Sui menjadi jernih kembali, Ming Yue dengan lembut tersenyum. Aura suci yang dia pancarkan dikombinasikan dengan kecantikannya, menyatu dengan sempurna pada saat itu juga. Kakak perempuan, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu saat kamu jatuh. Jika aku pergi jauh-jauh, tidak akan ada perbedaan antara aku dan binatang buas lain di luar sana yang berpadamu. King Sui dengan lembut memeluk Ming Yue melalui selimut. Kamu benar-benar berbeda dari mereka. Kakak perempuan tidak akan pernah lagi menikah lagi dalam hidup ini. Kekhawatiran yang Anda miliki terhadap saya dan Yu Chang kecil adalah sesuatu yang akan saya ingat selamanya. Aku merasa sedih melihatmu seperti ini. Jika kamu tidak keberatan bahwa kakak perempuan adalah bunga yang telah kehilangan mekarnya, maka bawalah aku, sekarang juga. Kata-kata Ming Yue yang diucapkan dengan lembut menyebabkan api gairah yang menyala-nyala bangkit kembali di hati King Sui. Haruskah saya melakukannya, atau tidak? AST-0138 menyembuhkan kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Haruskah saya melakukannya, atau tidak? Keadaan batin King Sui saat ini sangat kacau. Terutama ketika Ming Yue mengucapkan kata-kata bahwa dia tidak akan pernah menikah lagi. Karena wanita yang pantas dan sopan seperti dia bisa mengatakan itu, jika King Sui terus menolaknya, dia pasti akan berpikir bahwa King Sui meremehkannya. Meskipun King Sui bukan seorang pria terhormat, dia juga bukan seorang munafik. Dia hanya seorang pria yang setia pada naluri dasarnya. Saat King Sui buru-buru memeluk Ming Yue, dia diam-diam memutuskan dalam sekejap bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Selimut dan pakaian meluncur ke bawah, seperti yang mereka lakukan, begitu pula pakaian dalam yang tersisa serta pakaian di King Sui. King Sui, jangan lihat. Ming Yue dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Dia bisa dengan jelas merasakan tatapan panas King Sui menjelajahi tubuhnya. King Sui menggendong Ming Yue saat dia meletakkannya dengan lembut di tempat tidur. Kecantikannya di bawah kecantikan sinar bulan tampak tak terbatas, saat King Sui berbaring di atas Ming Yue, menekannya ke tempat tidur. Suara erangan dan napas terengah-engah bergema di keheningan malam saat wajah suci Ming Yue sekarang ditutupi dengan hiruk-pikuk. Jenis pesona dan keindahan ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dijelaskan. Ming Yue, apakah kamu menyesalinya? King Sui memeluknya di tempat tidur saat dia bertanya dengan ringan. Aku tidak, selama itu kamu, maka aku tidak menyesali apapun. Ming Yue menjawab dengan lembut. Di masa depan, kamu akan menjadi wanitaku. Sekarang, saya juga memiliki istri yang cantik serta putri yang menggemaskan. King Sui menatap, setelah perbuatan, wajah penuh gairah Ming Yue saat dia serius berkomentar. King Sui, ini sepertinya tidak terlalu adil untukmu. Ming Yue Glow berbicara, terdengar sedikit pahit dan sedih. Bagaimanapun dia jelas bahwa di dalam hatinya, dia adalah seorang janda, dan putrinya juga tidak memiliki hubungan darah dengan King Sui. Seharusnya tidak ada pembicaraan tentang keadilan dan yang lainnya. Selama aku mau, Yu Chang adalah putriku, putri darahku. Jika tidak,
Apakah Anda ingin dia bertanya di mana ayahnya ketika dia tumbuh di masa depan, dan hanya untuk mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki ayah? Aku mencintainya, begitu juga denganmu. Aku tidak bisa tanpa kalian berdua. Ini seharusnya cukup. King Sui menatap mata indah Mingyue saat dia berkata dengan tekad. Setelah mendengarkan apa yang agak mirip dengan pengakuan cinta dari King Sui, kehangatan berkembang di hati Mingyue saat air mata kebahagiaan jatuh dari matanya. King Sui, kenapa kamu begitu baik padaku? Kenapa? Kenapa kamu begitu baik? Mingyue menempatkan kepalanya ke pelukan King Sui saat dia bergumam. Ayah, Yu Chang kecil telah terbangun. King Sui membawa gadis kecil itu, menempatkannya di antara dia dan Mingyue. Keluarga bahagia dari 3 orang menatap cahaya bulan di luar. Melihat adegan ini, Mingyue merasakan kegembiraan sekaligus kesedihan di hatinya. Sejak dia pertama kali mendapatkan alam valet jade immortal, ini adalah malam pertama King Sui tidak masuk. Wanita cantik selalu menjadi kejatuhan pahlawan besar. King Sui diam-diam menatap cakrawala yang jauh, tenggelam dalam pikirannya. Sudah ada cahaya di kejauhan yang secara bertahap menerangi langit di ufuk timur. Mungkin karena kelelahan, tapi Mingyue tertidur. King Sui dengan lembut mencium dahinya serta menyelipkan gadis kecil itu ke tempat tidur sebelum dia bangun dari tempat tidur. Selama latihan pagi hariannya, King Sui tidak bisa menenangkan hatinya. Dalam benaknya, bayangan wajah suci Mingyue melayang-layang, sebelum berubah menjadi wajah dingin sedingin es dari si King Zuang. Saat sarapan, semua orang penasaran menatap Mingyue glow. Sangat cepat, ekspresi malu muncul di wajahnya. Saudari Mingyue terlihat sangat cantik hari ini. King Bei dengan gembira berseru. Kata-kata King Bei menyebabkan beberapa anggota klan King tanpa sadar melihat ke arah King Sui. Namun, ekspresi King Sui tetap tidak berubah saat dia dengan senang hati bermain dengan Yu Chang kecil. Pasangan pengantin baru, King Zi dan Feng Yanfei, juga dengan penasaran menatap King Sui. Terutama Yanfei, cahaya bersinar terang di matanya saat dia memandangnya. King Sui tidak repot-repot bereaksi saat dia dengan tenang memakan sarapannya. Setelah sarapan, di bawah ekspresi penasaran di wajah anggota klannya, King Sui memutuskan untuk membawa Yu Chang kecil untuk berjalan-jalan di kota. Kakak Sui, aku ingin pergi bersamamu. Kakak Sui, tunggu aku. King Sui, awalnya dia hanya ingin membawa Yu Chang kecil keluar sendirian, tetapi siapa yang mengira itu akan berubah menjadi sesuatu seperti tamasya keluarga. King Sui melihat saat King Yu bergegas maju, mendorong dan mendorong orang-orang kaya di jalannya. Tetapi, setelah bertemu dengan orang-orang miskin, dia akan menjadi sangat sopan dan baik hati, dan bahkan membantu seorang nenek tua menyeberang jalan. King Sui terdiam. Dia tidak tahu bahwa King Yu sangat membenci orang kaya. King Sui memutuskan untuk menemani Yu Chang kecil hari ini, dan kembali ke klinik bela diri besok. Dia memutuskan bahwa selama musim semi tahun depan, dia akan pergi ke Sekte Pedang Langit bersama dengan Wenren Wusuang. Dokter, tunggu. King Sui menoleh ke belakang setelah mendengar suara yang dikenalnya. Bukankah ini tuan muda kaya yang tidak memiliki elemen yang di tubuhnya? Orang yang mengganggu obrolannya dengan Wusuang. Apakah dia memenuhi semua persyaratan saya? Ginseng 1000 tahun, dan teratai salju 1000 tahun. Hati King Sui bergetar, tetapi wajahnya tetap tenang saat dia melihat tuan muda itu. Dokter, sesuai instruksi Anda, saya sudah menunggu setengah bulan, dan membawa semua barang yang Anda minta. Lihat. King Sui melihat ekspresi kepercayaan mutlak di mata tuan muda saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah kepercayaannya padanya setinggi ini karena harga astronomi yang dia minta? Tunggu aku di klinik marsial. King Sui meninggalkan Yu Chang kecil dengan King Bei dan yang lainnya saat dia berangkat ke klinik bela diri. Ketika dia tiba, pemuda itu sudah menunggu di sana. Setelah melihat kedatangan King Sui, senyum muncul di wajahnya. Ini adalah ramuan yang kamu minta, dan setiap tangkainya setidaknya berusia 1500 tahun. Silakan lihat. Pemuda itu meletakkan 2 kotak berdesain rumit di atas meja. King Sui tersenyum dan saat dia membuka kotak, ki spiritual yang kaya meresap ke udara. Ginseng 1000 tahun berwarna ungu, dan setebal lengan, sedangkan teratai salju 1000 tahun tampaknya memiliki cahaya yang mengelilinginya. Puas dengan kualitas ramuannya, King Sui tersenyum sambil menyimpan kotak-kotak itu. Pergi ke lantai 2. Apakah Anda pikir saya dapat menyembuhkan penyakit Anda ini ketika banyak orang lain mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan? Mengingat kecepatannya dalam mengumpulkan ramuan yang dibutuhkan, King Sui tahu bahwa latar belakang tuan muda ini mungkin tidak akan kalah banyak bahkan jika dibandingkan dengan Sekte Skysword. Tidak tahu, tapi aku sudah menghabiskan harta dan uang yang tak terhitung jumlahnya, mengunjungi dokter yang tak terhitung jumlahnya. Untuk beberapa alasan,
Saya merasa seolah-olah Anda dapat melihat melalui saya saat pertama kali kita bertemu. Bahkan jika gagal lagi kali ini, aku tidak akan rugi apa-apa. Tuan muda menjawab dengan agak pahit. King Sui merasakan sedikit kekaguman atas kejujuran pemuda itu. Berbaring dan lepas jubah, King Sui mengambil 9 jarum emasnya yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang. Kamu benar-benar tahu penyakit apa yang aku derita? Tuan muda itu bertanya dengan heran. Tubuhmu secara bawaan tidak memiliki elemen yang, dan dengan demikian kamu tidak dapat melakukan perbuatan dengan wanita. King Sui menjawab saat tuan muda terlihat secara bertahap menjadi malu. Tidak perlu malu. Selama Anda sembuh, bukankah semuanya akan hilang? Percaya padaku. King Sui, setelah mempelajari kepribadian tuan muda ini, menyadari bahwa dia menyukainya. Tegas, dewasa, dan tidak sedikit arogan. King Sui memiliki harapan untuk berteman dengan mereka yang memiliki kualitas yang mengagumkan. Cahaya intens melintas di mata tuan muda itu setelah mendengar kata-kata King Sui. Itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan harapan. King Sui tahu bahwa tuan muda benar-benar percaya bahwa dia memiliki metode untuk mengobatinya. King Sui telah melihat tubuh telanjang 3 wanita tingkat atas. Dia sama sekali tidak tertarik pada pria. Melihat tubuh tuan muda yang sekarang telanjang, sebagai seorang dokter, dia masih harus menganggap ini serius. Melirik alat lembek tuan muda, King Sui memasukkan jarum demi jarum dengan cepat ke titik akupuntur Xinyu, Senyu, Mingmen, Zishi, Qihai, dan Weigong dari tubuh bagian bawah tuan muda. Semua titik akupuntur ini menghubungkan 5 organ dan 6 jeroan, dan berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia jika dimasukkan sedikit saja. Namun, di bawah kombinasi jarum emas dan teknik api primordial, ia mampu memperkuat konstitusi dan semangat, serta mengatur jumlah, kelembaban, dan panas dalam tubuh manusia. Kurangnya unsur yang menyebabkan ginjal mengkerut. Untungnya, hanya 1 ginjalnya yang rusak. Manfaat terbesar dari Ki teknik penguatan kuno, adalah untuk meningkatkan vitalitas, memulihkan organ dalam, membersihkan saluran energi, memperkuat tulang dan daging, serta memelihara dantian. Tuan muda mulai merasakan sakit yang begitu hebat hingga hampir tak tertahankan. Perlahan-lahan tubuhnya menjadi panas saat dia berkeringat dengan cepat, tubuhnya terbaring di genangan keringat. Tiba-tiba, alatnya yang sebelumnya lembek secara permanen mulai terasa hangat. Tuan muda begitu gelisah sehingga jejak darah bisa terlihat di matanya yang penuh kegembiraan. Tuan muda dapat merasakan bahwa alatnya secara bertahap mulai tegak, saat air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Air mata ini, adalah air mata kebahagiaan. Tuan muda, setiap kali dia melihat ekspresi putus asa di mata orang tuanya, dia akan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia selalu merasa bahwa dia tidak setara dengan pria lain, dan lagi, dia selalu mengecewakan gadis-gadis yang mencintainya. Mengecewakan mereka, menyebabkan mereka sedih. Namun dialah yang paling terluka. Saat alatnya mengeras menjadi sesuatu yang mirip dengan baja, King Sui perlahan mengambil jarum emas yang telah dia masukkan. AST-0139 tingkat ketiga alam Valet Jade Immortal. Pemuda itu pergi, dan memberitahu King Sui bahwa namanya adalah Lai Chusong, dan bahwa dia berasal dari klan Lai dari negara Chujiang. Negara Changlang sudah sangat besar, tetapi King Sui masih memiliki tujuannya, yaitu meninggalkan jejak kakinya di 9 benua. Klan Lai dari negara Chujiang adalah klan yang sangat bereputasi baik. King Sui sangat senang, dengan lebih banyak teman, ada lebih banyak pilihan. Sebelumnya, jika dia tidak bertemu dengan ahli yang kuat seperti Bai Li Jingwei, konsekuensinya akan mengerikan. Mengingat pandangan menghargai Lai Chusong sebelum dia pergi, King Sui sangat tersentuh. Sungguh orang yang jujur dan menghargai. Setelah mengirim Lai Chusong, King Sui mengunci pintu klinik bela diri dan mengeluarkan kotak dengan 2 ramuan obat 1000 tahun. Haha, aku akhirnya bisa memperbaiki pelet revitalisasi kecil dan pelet 5 naga. Hanya memikirkan hal ini membuat King Sui bersemangat, tetapi ada hal lain yang perlu dia persiapkan terlebih dahulu. Karena dia tidak bisa mendapatkan ramuan obat berusia 1000 tahun, King Sui tidak mencari bahan lainnya. Mencari sisa bahan mungkin membutuhkan tambahan 3-5 hari. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dengan 2 kotak, bersiap untuk menyimpannya di sana. Namun, saat masuk, dia tercengang. Ditingkatkan. Tingkat ketiga dari alam Valet Jade Immortal. King Sui melihat bahwa alam Valet Jade Immortal telah berkembang cukup banyak. Dia memperkirakan bahwa panjang dan lebarnya masing-masing bertambah lebih dari 40 meter. Sekarang panjangnya sekitar 180 meter, dan seukuran 50 mu asteris tanah. Asteris 50 mu kira-kira sama dengan 33.000 meter persegi,
atau 8 hektar. King Sui tentu saja sangat senang. Dia baru saja mendapatkan 2 ramuan obat berusia 1000 tahun, dan sekarang alam Valet Jade Immortal telah ditingkatkan juga. Tidak heran orang selalu mengatakan bahwa hal-hal baik datang berpasangan. Itu benar-benar menarik. Kolam di tengah yang semula lebarnya 20 meter telah meningkat menjadi sedikit di atas 30 meter, dengan kedalaman 20 meter. Kawanan besar ikan hitam dan kura-kura berenang dengan gembira di dalamnya, sesekali berkelahi satu sama lain, dan saling mengejar. Saya bisa menambah jumlah ikan hitam dan kura-kura sekarang. Kok ada kura-kura emas? King Sui sedang menikmati pemandangan kolam yang diperluas ketika tiba-tiba, dia melihat kura-kura emas berkilauan seukuran kepala orang dewasa berenang di kolam dan tampak seperti dewa. Itu seperti penguasa kolam, dan kemanapun ia pergi, kura-kura dan ikan hitam akan membuka jalan untuk itu. King Sui menatapnya dengan takjub. Dari mana kura-kura itu berasal? Bagaimana aku bisa lupa? Apa hadiahnya untuk naik level ke level 3 dari alam Valet Jade Immortal? King Sui tiba-tiba merasa sangat gelisah saat dia berlari menuju baja prasasti di seberang kolam. King Sui langsung melihat ke arah deskripsi tingkat 3 alam Valet Jade Immortal. Level 3 dari alam Valet Jade Immortal diaktifkan, penambahan otomatis pohon buah peningkat pertahanan yang matang setiap 100 tahun sekali, menghasilkan 10 buah setiap kali. Setiap buah dapat meningkatkan pertahanan seseorang sebesar 500 jin. Setiap orang dapat mengkonsumsi maksimal 2, konsumsi tambahan apapun tidak akan membawa manfaat, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk alkimia. Dihadiahi dengan penyu obat emas berusia 5000 tahun. Dapat mengekstrak darah dalam jumlah yang sesuai untuk tujuan alkimia, sehingga menggantikan bahan yang dibutuhkan dari binatang iblis normal manapun. Itu benar-benar hadiah dari alam Valet Jade Immortal. King Sui tercengang. Sialan, benda kecil ini telah hidup selama 5000 tahun. Mengapa sepertinya semuanya terkait dengan alkimia? Tapi aku suka itu. Dia tidak menyangka bahwa mencapai tingkat ketiga alam Valet Jade Immortal akan menghadiahinya dengan hewan kecil, apalagi, yang berusia 5000 tahun. Jika itu adalah makhluk lain dengan umur seperti itu, maka itu mungkin adalah monster iblis yang kuat. Masih ada hadiah lain. Pohon wewangian mabuk, matang setiap 10 tahun, setiap batch menghasilkan 100 buah wewangian mabuk. Bisa digunakan untuk memasak, membuat bumbu, rasanya bisa dibilang tak tertandingi. 1 buah sudah cukup per penggunaan. King Sui memandangi pohon kecil yang tingginya sedikit lebih dari 1 meter, dengan 100 buah berwarna ungu, seukuran kenari, dan memancarkan aroma yang menenggelamkan. Hanya namanya saja yang memberitahuku bahwa efeknya pasti akan bagus. Haha, aku akan bisa menikmati makanan enak di masa depan. King Sui memetik buah peningkat pertahanan dan buah wewangian mabuk. Dia akan mencoba hal-hal yang baik terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. King Sui dengan cepat menelan 2 buah peningkat pertahanan. Buah ini meningkatkan pertahanan seseorang, dan dibandingkan dengan buah peningkat kekuatan, dia lebih memilih ini. Bagaimanapun, sedikit peningkatan kekuatan bukanlah apa-apa bagi seseorang di level King Sui. Tapi, buah peningkat pertahanan merasa lebih rendah dibandingkan dengan buah peningkat kelincahan. Daripada terus menerima pukulan, dia mungkin juga melarikan diri. Terlebih lagi, memiliki kecepatan setara dengan memiliki kekuatan. Kecepatan adalah satu-satunya teknik di dunia yang tidak bisa dikalahkan. King Sui melihat bahwa pohon buah penambah kekuatan dan pohon buah penambah kelincahan telah menumbuhkan 10 buah lagi per pohon yang akan segera matang. Untuk berpikir bahwa itu sudah hampir 1 tahun. King Sui berseru bahwa waktu berlalu begitu cepat, dan begitu banyak hal telah terjadi sejak dia datang ke kota 100 mil. Dia bahkan telah menembus ke tingkat Xiantian dalam waktu kurang dari setengah tahun, tapi tentu saja, King Sui hanya bisa membuat perbandingan ini dengan teknik penguatan kuno lapisan keempat miliknya. King Sui tanpa sadar mengingat si King Zuang, dan akhirnya Ming Yue Glow, dan kemudian dia tercengang. Liontin Yin Yang, alam Valet Jade Immortal. Mengapa keduanya naik level setelah menikmati kesenangan wanita? Di lain waktu, setelah acara yang tidak direncanakan di mana saya berhubungan dengan si King Zuang, alam Valet Jade Immortal ditingkatkan ke level 2. Kali ini, setelah berlama-lama dengan Ming Yue Glow, King Sui berdiri di sana, menatap tak percaya. Sungguh liontin yang cabul, tidak heran itu disebut liontin Yin Yang. Mungkinkah itu membutuhkan penggabungan energi Yin dan Yang untuk naik level? King Sui tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. King Sui telah menantikan untuk meningkatkan alam Valet Jade Immortal ke tingkat ke-9. Hadiahnya pasti akan sangat bagus. Di level 3, selain pohon buah peningkat pertahanan, ada juga penyu obat emas berusia 5000 tahun, dan pohon wangi mabuk sebagai hadiah.
Jika dia mencapai level 9. Dengan buah penambah kekuatan, buah penambah kelincahan, dan sekarang buah penambah pertahanan, King Sui tahu bahwa pada akhirnya akan ada buah penambah vitalitas dan buah penambah roh juga, dan dia cukup bisa menebak apa efeknya. Menjadi, buah peningkat vitalitas mungkin akan memberikan sedikit peningkatan umur, sedangkan buah peningkat roh mungkin akan meningkatkan energi mental seseorang. King Sui menantikan lebih banyak hadiah seperti penyu obat emas dan pohon wangi mabuk, karena ini adalah hadiah yang tidak terduga. Sejak buah peningkat kekuatan pertama kali muncul, King Sui berharap bahwa 4 jenis lainnya akan muncul juga. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa ada juga hadiah seperti penyu obat emas, serta pohon wewangian mabuk. King Sui tidak merasakan apa-apa setelah memakan buah peningkat pertahanan, hanya perasaan sedikit membengkak untuk ki-nya dari teknik penguatan kuno. Dia merasa bahwa sirkulasi ki dari teknik penguatan kuno menjadi lebih cepat. Melihat buah peningkat pertahanan yang tersisa, King Sui merasa itu terlalu sedikit. Hampir tidak ada cukup untuk orang-orang di sekitarnya, apalagi menggunakannya untuk alkimia. Meninggalkan alam Valet Jade Immortal, King Sui melihat bahwa hanya sedikit waktu yang telah berlalu. Dia menuju keluar, merasa sangat segar. Saat berjalan di jalanan kota 100 mil, dia memiliki perasaan khusus. Salah satu kepercayaan diri, keberanian, dan bahkan salah satu yang membuat orang-orang di sekitarnya tampak kecil dan tidak berarti. King Sui tahu bahwa ini adalah hasil dari peningkatan kemampuannya. Sekarang, di dalam kota 100 mil, namanya menjadi terkenal sampai-sampai nama itu juga diteruskan ke kota-kota tetangga. Itu adalah keberadaan kultivator Xiantian termuda yang pernah ada, seorang jenius yang hanya bisa muncul di keluarga berpengaruh yang telah melalui sejarah bertahun-tahun. Kasus si King Zuang adalah sesuatu yang selalu membuat King Sui merasa sangat canggung. Dia merasa ingin menyambar dengan paksa. Sekarang saya memiliki uang dan kemampuan, mengapa saya tidak menjadi sombong sekali saja, sombong sekali saja. Untuk menghabiskan begitu banyak waktu memikirkan solusi untuk sesuatu yang dapat diselesaikan dengan kekuatan ketika saya memiliki kekuatan yang dibutuhkan, bukankah itu sangat bodoh? King Sui menggosok kepalanya saat dia menuju ke toko obat King Clan. Kenapa kamu tahu bagaimana cara mengawasi jalan kali ini? Kukira kau akan menabrakku lagi. Suara renyah dan imut itu bergumam. King Sui tersenyum pahit pada Xiang Bao. Dia jarang keluar ke jalan, tetapi hampir setiap kali dia melakukannya, dia harus menabrak loli ini setiap saat. Syukurlah dia tidak menabraknya kali ini. Nona muda, mengapa kamu selalu mengikutiku kemana-mana? King Sui tersenyum dan berkata. Siapa yang menguntitmu, dasar narsisis? Xiang Bao memutar matanya, wajah kecilnya yang cantik sangat imut. Lalu kenapa aku selalu menabrakmu setiap kali aku keluar? King Sui menyerahkan jalan dan melewatinya. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Setiap kali, kamu berpikir untuk membuangku, apakah aku begitu menjijikkan? Suara Xiang Bao memiliki nada isak. King Sui menoleh dan menatap Xiang Bao. Seorang gadis berusia 18 tahun adalah bunga dimanapun dia pergi, apalagi Xiang Bao terkenal dengan kecantikannya di kota 100 miles, lebih cantik dari Xiang Yuan berdada besar yang memiliki wajah kekanak-kanakan. Tentu saja, ini akan mengecualikan pendapat mereka yang memiliki preferensi khusus. Seseorang tidak bisa bersembunyi dari apa yang pasti akan datang. King Sui menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak suka menghabiskan waktunya dengan seorang gadis kecil. Dia hanya tidak suka gadis yang tidak dewasa seperti itu. Xiang Bao melihat bahwa King Sui terdiam, dan air mata jatuh dari matanya tak terkendali. Dia memikirkan pertama kalinya, kedua kalinya, dan sekarang kali ini. Setiap kali dia pergi tanpa ragu-ragu, memandangnya sebagai masalah dan dia bahkan tidak mau berbicara dengannya. Hatinya sakit, dan air mata jatuh dari wajahnya yang seperti sepotong batu giok putih yang indah, seolah-olah itu seperti rantai mutiara yang telah putus. Kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Sepertinya aku telah menggertakmu. King Sui terdiam. Apa yang kamu inginkan? Membuat orang lain berpikir bahwa aku telah menindasmu. King Sui kembali tanpa daya. Kamu memang menggertakku. King Sui, kenapa setiap kali kamu melihatku, kamu ingin melarikan diri? Apa aku begitu menjijikkan bagimu? Xiang Bao berkata dengan getir, sepasang matanya yang indah telah berubah menjadi merah. Bukankah itu karena aku memiliki hal-hal yang harus kuurus? Lagi pula, kita tidak terlalu dekat. King Sui agak tidak senang melihat Xiang Bao yang menangis dan mengeluh. Dia benar-benar tidak menyukai gadis-gadis seperti itu. Kamu berbohong. Kenapa kau harus selalu memperlakukanku seperti ini? Saya juga berhak mengejar kebahagiaan saya. Bagaimana Anda bisa menutup pintu untuk saya seperti ini?
Xiang Bao menyeka air matanya dan berkata dengan suara rendah. Aku hanya ingin kamu cepat menyerah, dan tidak membuang waktu yang tidak perlu untukku. King Sui menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi saya bersedia melakukan ini. Bahkan jika saya tahu hasilnya, saya masih akan melakukan ini tanpa ragu-ragu. Saya tidak menyesali ini. Saya hanya ingin mempertanggungjawabkan diri saya sendiri. Mata berkabut Xiang Bao mencerminkan tekad saat dia melihat King Sui. Karena kamu senang melakukan ini, aku tidak akan menghentikanmu. Jangan ganggu kehidupanku yang biasa. Juga, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Yang terpenting, kamu bukan tipeku. Lebih baik tidak memperpanjang penderitaan. Agar Xiang Bao tidak merasa lebih buruk di masa depan, King Sui memutuskan untuk memotong pikirannya ketika dia belum terlalu mendalaminya. Hidupnya sendiri sudah berantakan seperti itu. Keraguan-raguan selalu mengarah pada masalah. King Sui tahu betul prinsip ini. Dia meninggalkan Xiang Bao yang linglung saat dia berbalik untuk pergi. Xiang Bao melihat ke arah sosok yang berangsur-angsur menghilang, dan air mata sekali lagi mengalir di wajahnya. Berdiri di tengah jalan, dia tampak begitu tak berdaya, sangat menyedihkan.